Kita belajar tentang gerak benda yang jatuh bebas. Ini bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan untuk bidang mendatar telah kita pelajari sebelumnya. Nanti bisa dilihat videonya di deskripsi. Di sana linknya telah kita cantumkan. Kalau di sini yang mau kita pelajari adalah jatuh bebas. Ini ada suatu benda. Kemudian dikatakan jatuh bebas jika mula-mula kecepatan benda itu adalah 0. Kita katakan ini ada tanah atau titik acuan. Kemudian ini kita katakan tingginya H, benda ini jatuh seperti ini. Benda semakin ke bawah semakin cepat gerakannya. Dari persamaan kita sebelumnya itu dirumuskan S sama dengan V0 kali T ditambah atau dikurang setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 ditambah atau dikurang A kali T, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2AS. Ini tetap kita pergunakan. Hanya nanti perlu diingat, A itu kita ganti dengan G. Jika tidak diberitahu nanti dalam soal nilai G percepatan gravitasi ini kita ambil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian S ini bisa nanti dibuat itu adalah H seperti ini. Bisa juga nanti diganti menjadi I atau X, itu sama aja. Kemudian kita lihat benda ini jatuh, maka dia semakin cepat. Kalau cepat berarti kita ambil positif. Jadi kita ambil dari rumus ini. S ini bisa kita ganti tadi dengan H, jadi kita ubah, kemudian A kita ganti dengan G. Hasilnya bisa kita tulis H sama dengan V0 kali T. Jatuh berarti ini ditambah setengah GT kuadrat. Katanya di sini kecepatan mula-mula sama dengan 0, jadi ini sama dengan 0, karena 0 dikali T adalah 0. Hasilnya tinggal kita tuliskan H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini kita kalikan ke sini menjadi 2H dibagi G. Jadi T kuadrat itu adalah 2H per G. Waktu yang dibutuhkan mulai dari titik tertinggi sampai jatuh tadi dapat kita hitung sama dengan T sama dengan akar dari 2H per G. Oke, inilah untuk gerak jatuh bebas. Demikian juga nanti rumus nomor 2, nomor 3 bisa dipergunakan. Yang berikutnya, tinggal kita lihat dilempar vertikal ke atas. Jadi kalau dilempar vertikal ini, dimulai dari posisi awal berada di tanah. Dilemparkan secara vertikal, nanti dia naik seperti ini. Kita katakan tingginya ini adalah H. Jika nanti dikatakan H maksimum, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Karena dia naik, maka dia semakin lambat. Jadi dapat kita tulis di sini min. Jadi turun positif, naik harus negatif. Kita ambilkan dari rumus nomor 3 ini. Dari sini kita lihat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2AS. S-nya ini kita ganti dengan H max, maka VT-nya ini nanti juga kita buat menjadi 0. Kira-kira kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H maksimum. Berarti ini sama dengan 0. Tinggal kita pindahkan ini ke ruas sebelah kiri. Hasilnya 2 kali GH max sama dengan V0 kuadrat. Jadi kalau ditanya titik tertinggi atau H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan di sini, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut adalah, kita lihat pembahasannya ini gampang, tinggal kita masukkan aja ke rumus, berarti sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. V0-nya tadi sama dengan 10, tinggal kita masukkan, berarti 10 kuadrat dibagi 2 kali G-nya 10. Hasilnya sama dengan 100 dibagi 20, ini sama dengan 5 meter. Jawabnya adalah yang C. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Seseorang menjatuhkan benda dari ketinggian 80 meter dari atas tanah, maka benda tersebut akan tiba di tanah setelah jatuh selama, kita lihat dari sini yang diminta adalah waktu. Kita lihat pembahasannya. Oke, T sama dengan akar 2H per G. Jadi ini rumus kita yang tadi, tinggal kita masukkan aja, sama dengan akar 2 kali 80 per 10. Kita coret nih, berarti
80 dibagi 10, 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4 sekon. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal dikatakan sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka lama benda agar kembali sampai ke tanah adalah, kita lihat dari pembahasan. Ini kita ambil suatu tanah, kemudian ada benda dilemparkan ke atas. Maka waktu untuk sampai ke atas, waktu naik bisa kita hitung, berarti V0 sama dengan 15 tadi. Kemudian sampai titik tertinggi kecepatan akhir sama dengan 0. Maka dari rumus Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Ini rumus nomor 2. A di sini kita ubah menjadi G. Vt-nya sama dengan 0. Berarti tinggal kita pindahkan ke sebelah kiri. G kali T sama dengan V0, berarti T sama dengan V0 dibagi G. Ini hasilnya 15 per 10. Sama dengan 1,5 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan benda dari titik paling bawah ini sampai titik paling tinggi itu 1,5 sekon. Waktu dia naik itu dibutuhkan waktu 1,5 sekon. Jadi waktu dia turun juga pasti dibutuhkan waktu yang sama, sehingga kita tulis waktu turun juga 1,5 sekon. Maka waktu mulai dilemparkan sampai dia kembali ke tanah tinggal kita jumlahkan aja. T total sama dengan 1,5 ditambah 1,5, itu sama dengan 3 sekon. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.